Kita sekarang hidup di dunia di mana keterbatasan bahasa sebagai sebuah tembok besar yang secara sistematis menghalangi orang-orang untuk mengakses kemakmuran dan peningkatan taraf sosial dan ekonomi sejak mereka lahir. Individu di negara berkembang seperti India, Indonesia terisolasi dalam komunitas yang homogen dalam bahasa mereka, yang dimana ini menjadi momentum seseorang kehilangan pilihannya untuk berbicara dan membuatnya terperangkap dalam sebuah gelembung takdir yang sangat mengisolasi. Tim kami memecah gelembung tersebut dengan mengusulkan mosi bahwa pemerintah yang berkembang harus meninggalkan bahasa lokal demi bahasa dunia. Sebelum masuk argumen kami, beberapa poin pembingkaian. Yang pertama, pemerintah akan mengadopsi bahasa dunia yang pemakaiannya sangat lazim, contohnya bahasa Inggris. Namun seperti standar PBB, kami juga terbuka dengan penggunaan bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Prancis. Ini hanya teknis, tidak perlu diperdebatkan. Ini akan diterapkan untuk seluruh jenjang sekolah, contoh dekat Singapura. Via di sisi kami ada beberapa. Pertama, pemerintah bisa melakukan kebijakan seperti memberikan pelatihan ke guru, merekrut guru dari luar, mensubsidi tempat les dan sebagainya. Kedua, luaran dari usulan kami yang paling mungkin terjadi adalah orang-orang di dunia kami secara umum bisa berbicara lebih dari satu bahasa atau bilingual. Kami percaya bahwa terdapat banyak insentif sosial dan budaya untuk tetap berbicara menggunakan bahasa lokal dalam lingkungan rumah, sosial dan sebagainya. Selayaknya orang yang merantau ke luar negeri untuk sekolah atau kerja, tidak serta-merta mereka menghilangkan budaya atau bahasanya hanya karena mereka diajar bahasa lain selain bahasa lokal mereka. Ketiga, di sisi oposisi, sekolah swasta elit yang mahal atau sekolah internasional yang sudah melakukan penggunaan bahasa dunia ini sudah ada di status quo sebagai bagian dari marketing mereka. Artinya, orang-orang yang kaya sudah bisa mengakses sekolah ini, sudah bisa mengakses bahasa dunia ini dan sudah mendapatkan keuntungan ekonomi dari akses ini. Perubahan di sisi kami cukup simpel. Akan lebih banyak institusi pendidikan yang bisa mengadopsi kurikulum dari sekolah elit ini dan belajar dari mereka. Dua argumen dari sisi kami. Yang pertama, argumen terkait dengan benefit ekonomi dan sosial. Tesis dari argumen kami cukup simpel. Di status quo, orang mengejar kesempatan. Dari sisi kami, kesempatan itu akan datang dengan sendirinya. Mengapa demikian? 3 alasan. Yang pertama, peningkatan mobilitas sosial. Kami rasa di status quo, keterbatasan bahasa membuat seseorang terlucuti otonominya. Kamu akan susah untuk keluar dari kota kampung halamanmu dan mencari kesempatan sosial dan ekonomi yang lebih baik, seperti bekerja dan bersekolah. Di status quo, pertama, kamu lahir dan hidup di area tanpa kesempatan dan prospek kerja yang bagus. Kedua, seperti daerah yang kamu juga mungkin tinggal di daerah seperti daerah pedesaan dengan interkoneksi geografi yang sangat rendah, yang cukup lazim ditemui di negara-negara berkembang. Ketiga, misalkan kamu hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa lokalmu, tentu saja implikasinya adalah kamu tidak bisa meninggalkan daerahmu. Alasannya sederhana, karena kamu tidak bisa dipekerjakan, bukan hanya ke negara lain, tapi juga ke daerah-daerah kota pusat di dekatmu. Perusahaan multinasional besar biasanya merekrut orang-orang yang bisa berkomunikasi menggunakan bahasa dunia, seperti bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Inggris, kamu tidak akan bisa lolos, bahkan lolos seleksi berkas. Sisi kami akan menghilangkan semua halangan-halangan ini, dan orang akan memiliki kesempatan lebih baik dan lebih banyak di kota lain ataupun negara lain. Contohnya, mereka bisa ke luar negeri bersekolah di sekolah-sekolah prestigius, bermigrasi untuk mencari pekerjaan dengan prospek yang lebih baik. Kita juga harus pahami bahwa informasi akademik seperti buku, jurnal lebih lazim tersedia dalam bahasa dunia seperti bahasa Inggris. Akses mereka ke ilmu pengetahuan dan pendidikan hanya bisa ada jika mereka bisa bahasa dunia. Terjemahan dan sebagainya hanya tersedia berdasarkan on demand atau permintaan. Artinya, eksklusivitas informasi akan terus terjadi di sisi oposisi. Ada banyak informasi yang tentu saja tidak akan bisa diakses oleh orang-orang ini jika mereka tidak bisa bahasa dunia. Dampaknya simpel dan sangat besar. Kesempatan akan lebih baik di sisi kami. Kedua, meningkatnya influx kesempatan, di mana lebih banyak kesempatan kerja akan masuk. Semua perusahaan sangat mempertimbangkan metrik ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai, yang ada di sebuah area sebelum mereka memutuskan akan melakukan investasi atau melakukan kegiatan bisnisnya. Perusahaan internasional yang besar punya orientasi untuk ekspansi dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini hanya bisa terjadi jika mereka bisa memanfaatkan potensi pasar dan tenaga kerja di daerah tertentu. Inilah mengapa semakin banyak orang yang bisa direkrut oleh perusahaan, maka semakin bisa mereka bisa mencapai tujuan ini. Contohnya Singapura, yang dimana sangat banyak perusahaan-perusahaan internasional besar atau perusahaan jasa keuangan dan lain-lain yang menginvestasikan kapitalnya di Singapura dan menjadi sangat besar di sana. Konklusi adalah meningkatnya aksesibilitas perusahaan untuk bisa mengembangkan dirinya, influx modal lebih tinggi, tingkat penyerapan kerja lebih tinggi, kegiatan ekonomi lebih tinggi. Apa dampaknya? Sistem ekonomi dan sosial jauh lebih stabil dan jauh lebih menguntungkan. Jika di tim oposisi mengkhawatirkan terkait dengan fenomena brain drain, poin kedua ini sekaligus menjawab kekhawatiran tersebut, karena kita akan menginvite
perusahaan-perusahaan besar ini untuk bereksperimentasi di daerah tersebut. Ketiga, meningkatnya industri pariwisata. Dengan lebih banyaknya masyarakat yang bisa berkomunikasi dengan bahasa dunia, maka akan lebih aksesibel untuk turis yang ingin berkunjung. Ini membuat mereka lebih banyak bisa explore sebagai turis. Ini terjadi di Jepang, di mana pemerintahnya memberikan insentif finansial lebih besar kepada pelaku bisnis pariwisata seperti restoran atau hotel untuk melatih karyawannya bisa berbahasa Inggris dan semua petunjuk dalam bahasa tersebut. Benefitnya simpel, akan lebih banyak orang yang datang, influx modal dan uang meningkat, peningkatan taraf ekonomi dan sosial karena masyarakat memiliki lebih banyak uang itu akan juga lebih meningkat, sehingga akhirnya mereka bisa meredistribusi uang ini untuk mengembangkan bisnisnya sebagainya. Konklusi argumen pertama ada 3. Pertama, mobilitas meningkat, prospek ekonomi dan sosial meningkat, masyarakat makin makmur. Argumen kedua terkait dengan kesatuan dan solidaritas sosial. Di sisi oposisi, kami klaim bahwa kesatuan sosial akan semakin terancam karena keberagaman bahasa yang ada di sisi mereka. Kita harus pahami bahwa keberagaman ini bisa terjadi oleh banyak hal. Contohnya karena adanya sebuah peninggalan perbatasan era kolonial yang dilakukan secara sewenang-wenang. Contohnya di India, terdapat ratusan bahasa dan dialeknya. Problemnya adalah belum tentu semua orang fasih dengan bahasa dan dialek yang beragam ini, yang menyebabkan mereka tidak pernah berkomunikasi. Jadi skenarionya ada 2. Yang pertama, fragmentasi karena identitas linguistik. Tiap orang, suku, adat akan mencoba untuk menekan dengan memaksakan superioritas bahasa mereka ke orang lain dengan bahasa dan dialek yang berbeda. Ini digunakan sebagai senjata untuk mendiskriminasi orang-orang dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Kedua, seperti poin sebelumnya, ini akan menghalangi orang-orang untuk berbaur secara sosial dan ekonomi. Orang-orang akan tidak bisa berkomunikasi. Ini menghalangi juga kesempatan ekonomi mereka seperti berdagang, berbisnis dengan orang lain dari kota yang berbeda. Kalau kamu tidak bisa berbicara ke mereka, artinya kamu lebih mudah untuk mendemonisasi mereka, menganggap mereka bahaya. Akhirnya kamu lebih mudah untuk berdiskriminasi mereka. Di sisi kami akan tercipta komunikasi yang lebih baik. Kami akan menurunkan tensi ekonomi dan sosial dan menciptakan akses komunikasi. Kami rasa di sisi oposisi akan sangat mengkhawatirkan jika ada masalah tensi mayoritas dan minoritas, yang dimana biasanya bahasa mayoritas akan mendominasi dan mendiskriminasi bahasa minoritas. Orang-orang yang bisa bahasa minoritas akan dikucilkan secara sosial, tidak berikan akses pekerjaan dan sebagainya. Komparatif di sisi kami ada 2. Akan ada basis dasar komunikasi untuk semua. Kedua, akan ada kesetaraan yang lebih baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Karena aspek kehidupan individu dan masyarakat akan jauh lebih baik di sisi kami bangga membuka kasus dari tim pemerintah. Terima kasih. Oke, siapa bawahnya? Bisa di sini. Saya belum buka Word. Masuk. Tunggu dulu ya. Saya buka dulu Word. Dicatat. Jangan deh. Saya tidak percaya. Tunggu. Saya tidak percaya sama Jadi iklan gitu. Iya. Oke, tunggu ya. Sabar. Oke. Ya. Beberapa respon terkait argumentasi dari tim OJ sebelum masuk ke dalam argumentasi kami. 1. Lihat bagaimana mereka bawakan fakta atau contoh di status quo bagaimana sekolah swasta internasional. Namun sadari bagaimana pola hidup masyarakat yang ada di negara berkembang ini sangat berbeda dengan anak-anak yang sekolah di sekolah internasional. Bagaimana pola hidup ataupun lingkungan mereka yang berbeda, bukan? Sehingga contoh status quo yang mereka bawakan tidak dapat kami terima. Pun lihat yang kedua, mereka bilang bahwa hal ini akan menghambat masyarakat di negara berkembang tersebut akan memiliki keterbatasan bahasa. Sadari Dewan Juri, di sisi kami juga mereka pun akan bisa mengakses bahasa terlebih bahasa dunia di sini karena ya satu ada dorongan dari tuntutan modernisasi di zaman sekarang, bukan? Pun lihat bagaimana generasi Z yang mereka mati-matian untuk belajar bahasa dunia karena ya ini kita butuhkan. Namun sayang sekali hal ini tidak boleh diterapkan di sekolah karena justru akan menghambat proses belajarnya untuk bagaimana dari siswa tersebut akan paham
mengenai mata pelajaran yang ada di sekolah, terlebih ketika hal ini diterapkan untuk menjadi bahasa pengantar dewan juri. Pun ketiga, mereka bilang ataupun bahas bagaimana deltanya mengenai dunia kerja nantinya, mobilitas dan lain sebagainya. Kami rasa hal ini hanya bersifat asumtif. Mereka datang dan tiba-tiba jelaskan bagaimana benefit yang akan hadir. Tapi kami rasa pun ini tidak akan terjadi karena mereka tidak bawa dasarnya bagaimana hal ini akan terjadi pun ketika diterapkan di sekolah. Karena ya, kami rasa anak-anak di sekolah justru makin terhambat karena bahasa yang tinggi dan susah dipahami oleh anak-anak di sekolah tersebut. Masuk ke dalam argumentasi kami, lihat dulu bagaimana interest dari negara berkembang. Satu, tentu mereka ingin maju bukan, namun di sisi kami pun mereka harus pertahankan bagaimana ataupun budaya dari warisan mereka harus tetap dipertahankan. Pun lihat bagaimana stabilitas kehidupan yang ada di negara berkembang itu masih sangat kurang. Lihat bagaimana di daerah pedalaman yang sekolahnya pun ketika mereka pakai bahasa Indonesia semisal masih sangat kurang, apalagi terlebih ketika mereka harus dituntut untuk belajar di sekolah dengan bahasa utama bahasa Inggris. Lihat bagaimana bahasa lokal dewan juri. Kami rasa satu, bahasa lokal adalah ciri khas dari suatu negara itu bukan. Pun kedua, kami rasa hal ini adalah identitas yang harus dipertahankan terlebih untuk negara berkembang. Namun lihat bagaimana bahasa dunia di sini seperti Inggris misalnya dan lain sebagainya. Kami rasa pun di sisi kami masyarakat akan dituntut untuk bisa pahami ini karena ya hal ini merupakan kebutuhan mereka. Namun lihat bagaimana interest dari sekolah. Satu sekolah adalah masa ataupun lingkungan mereka yang harus punya bagaimana mereka bisa kasih pengenalan dan penanaman untuk cinta ke tanah air mereka terhadap siswa tersebut bukan. Pun lihat yang kedua, bagaimana lingkungan sekolah yang punya pengaruh besar untuk ciptakan bagaimana nantinya siswa tersebut akan berkembang. Pun yang ketiga, lihat bagaimana sekolah yang punya interest untuk kasih manfaat yang praktis dengan cara seefisien mungkin. Artinya mereka harus berikan bahasa yang ataupun metode pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak mereka. Tidak serta-merta datang dengan bahasa dunia yang sangat sulit untuk diterima oleh peserta didik tersebut. Pun lihat bagaimana status quo-nya, bagaimana di negara berkembang satu bahasa lokal masih dianggap keterbelakangan. Ketika kita menggunakan bahasa lokal maka kita akan dibilang kampungan semisal dan lain sebagainya, dan bahasa Inggris di sini digaung-gaungkan sebagai hal yang keren sehingga mereka melupakan identitas mereka. So kami menginginkan bagaimana keseimbangan antara bahasa lokal dan bahasa dunia akan tetap balance di sisi kami. Masuk ke dalam argumentasi. Satu, kenapa bahasa lokal perlu untuk dipertahankan? Ya, karena kami rasa hal ini adalah identitas dari negara itu. Lihat bagaimana bahasa lokal yang kami rasa jauh lebih mudah dimengerti oleh sesama peserta didik tersebut. Ya, karena bahasa lokal ini adalah salah satu alat komunikasi mereka ketika mereka berinteraksi bukan di lingkungan mereka. Artinya hal ini akan jauh lebih dipahami dewan juri. Namun lihat bagaimana ketika misalnya tenaga pendidik hadir dan memberikan mata pelajaran dengan bahasa utama bahasa Inggris, kami rasa akan sulit untuk mereka pahami. Ya, karena status quo-nya pun bahasa Indonesia seperti bahasa-bahasa ilmiah masih sulit untuk dimengerti oleh siswa karena di lingkungan mereka masih berpatokan terhadap bahasa lokal. Namun lihat dewan juri pun kenapa di sisi kami bahasa lokal itu masih kurang ketika kita hanya terapkan di rumah, karena ya lihat bagaimana status quo-nya sekarang sudah terkontaminasi oleh budaya westernisasi, bukan budaya kebarat-baratan, karena ada globalisasi dan teknologi. Artinya ketika kita secara penuh ketika di kehidupan sosial kita ataupun di kehidupan sekolah kita hanya berfokus kepada bagaimana bahasa dunia tersebut digaung-gaungkan, maka artinya bahasa lokal akan hilang secara perlahan, dan hal ini akan menghilangkan bagaimana identitas dari negara berkembang. Padahal hal ini adalah salah satu ciri khas yang harus dipertahankan dewan juri. Namun dewan juri pun lihat bagaimana bahasa utama yang digunakan di lingkungan sosial adalah bahasa dari daerah tersebut, bukan bahasa lokal yang ada di daerah tersebut. Artinya hal ini sudah sesuai bagaimana peserta didik akan jauh lebih mudah untuk pahami mata pelajaran yang diajarkan oleh guru mereka. Sehingga kami menginginkan identitas bahasa lokal tetap ada di sisi kami. Pun argumentasi kedua, kenapa bahasa dunia akan tetap eksis di sisi kami? Ya, karena kami percaya ada juga kok tuntutan dari globalisasi di era ini. Karena sadari dewan juri di zaman ini, di zaman modernisasi, kita pun perlu ataupun kita butuh untuk bagaimana pada akhirnya kita bisa bahasa Inggris. Karena ya lihat status quo-nya ketika kita misalnya menggunakan
menggunakan handphone, ada kok bahasa Inggris di situ, sehingga mereka pun pada akhirnya mau atau tidak mau akan belajar bahasa Inggris. Pun lihat bagaimana di status quo-nya sudah ada kok mata pelajaran bahasa Inggris, artinya mereka akan bisa belajar bahasa Inggris di lingkungan sekolah juga, Dewan Juri. Namun ketika oposisi bilang bahwa mata pelajaran bahasa Inggris di status quo itu masih kurang, ya karena praktiknya yang masih kurang, Dewan Juri. Mereka hanya berfokus bagaimana materi itu, tidak ada praktiknya. Namun di sisi kami menginginkan bagaimana mata pelajaran bahasa Inggris di status quo pun akan dimaksimalkan di sini. Misalnya bahasa pengantar di bahasa Inggris akan menjadi bahasa pengantar di mata pelajaran bahasa Inggris, tapi tidak serta-merta hanya satu-satunya bahasa utama. Di sisi kami pun akan ada bahasa Indonesia ataupun bahasa lokal sesuai bagaimana sekolah di daerah tersebut, Dewan Juri. Karena ya, lihat bagaimana proses belajar mengajar di kelas, kita butuh bagaimana guru bisa secara maksimal transfer ilmunya kepada siswanya. Namun ketika ada kendala bahasa yang dimana peserta didik ataupun tenaga pendidik kurang untuk menyampaikan hal yang dimaksud, maka di sisi kami pun pembelajaran di dalam kelas tidak akan maksimal. Maka dari itu bangga sebagai OKO. Hati-hati. Kasih minta makanan itu. Dek. Ambil makanan. Ambil banyak supaya hilang. Kalau bagus, bisnya dapat makanan. Iya, makanya dari kantor tidak dapat. Kalau kantor bilang boleh ambil. Makanya dari kantor tidak dapat. Ambil sebagai reward. Masuk di Haikal. Masuk ya. Tapi ke sini. Kemana kan? Iya. Tadi tadi. Iya. Tidak betul dari ketiga ini lah. Nggak pernah cek ini. Oh, udah pernah akademi sebelumnya? Saya tak pernah. Saya pernah akademi saya. Aku tak balik-balik. Udah pernah akademi sebelumnya? Kenapa disebut itu? Ih, ngapa saya ini dosen? Siap. Iya, siap. Kerekod. Nanti di. Biar nanti di YouTube kita tidak unlisted kan? Sebentar. Thank you for reminding me. POI silakan. Oh iya, tadi belum ada POI, silakan di POI ya guys. Akan memulai dalam 3, 2, 1. Beberapa respon untuk tim oposisi pemuka. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa sekolah internasional polanya berbeda dengan yang berada di sekolah yang lokal misalnya. Saya akan berikan contoh. Satu, tidak di India, sekolah publik akan menjadi sangat sulit untuk mentransfer ilmu misalnya karena mereka fokus ke bahasa daerah yang beda-beda di tiap distrik misalnya. Penutur bahasa di Tamil ketika akan pergi ke New Delhi akan mendapatkan kesulitan menerima bahasa di New Delhi karena bahasa lokal yang dipakai di Tamil berbeda. Belum lagi kita bicara Urdu dan banyak sekali bahasa di sana. Secara konteks, hal ini membuktikan bahwa bahasa lokal membawa kesulitan bagi orang untuk melakukan integrasi sosial, mendapatkan kesempatan ekonomi dan menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang akan saya bahas nanti. Respon kedua, mereka bilang akan ada kemudahan untuk mengakses bahasa di daerah pedalaman. Beberapa respon. Satu, mereka justru di pedalaman akan lebih terdiskriminasi karena tim pemerintah membiarkan masyarakat tidak beradaptasi dengan pergerakan globalisasi. Dua, meskipun mereka tidak ada niatan untuk masuk ke pasar global, kenapa ini tetap penting? Satu, pasar global akan sampai ke daerahnya pada akhir atau di kemudian hari misalnya. Daerah Sudiang pada tahun 1990-an itu adalah hutan dan rawa-rawa dan sungai. Sekarang mereka telah memasuki masa di mana adanya misway di sana. Di konteks di mana ini adalah bukti globalisasi telah sampai ke daerah tersebut dan mungkin dalam 10 sampai 20 tahun kemudian akan digunakannya bahasa Inggris sebagai bahasa pertukaran dan bahasa untuk berinteraksi secara ekonomi. Tiga, meskipun mereka juga bilang ini penting untuk menjaga identitas dan komunikasi, hal itu hanya benar jika mereka akan tinggal dalam vakum di mana tidak akan berinteraksi dan tidak akan berkembang. Yang kedua, jika anak-anak yang diajar adalah anak-anak di tahun 80-an. Sekarang sudah 2023 dan mereka akan terus berkembang, masuk ke akses globalisasi dan mereka juga pada akhirnya harus belajar bahasa Inggris. Dan jika mereka mengatakan bahwa bahasa Inggris telah cukup di sekolah, kami mengatakan tidak, karena tim pemerintah harus membuktikan bagaimana globalisasi tidak akan masuk di pasar lokal dan memaksa calon pekerja untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa penting, bahasa asing atau bahasa internasional. Makanya pembiasaan di tim kami adalah penting sejak dini agar masyarakat lebih siap untuk masuk, lebih dapat interaksi di bagian sosial dan dapat mendapatkan keadilan dan sisi sosial integrasinya.
Argumen pembicara pertama saya menjelaskan dua hal. Satu, bagaimana hal itu mencederai prospek pekerjaan dan konteks di mana anak-anak akan masuk kepada bursa kerja. Yang kedua, interkoneksi daerah yang sangat rendah dan ini menghambat adanya integrasi sosial. Beberapa mekanisme di pembicara kedua. Satu, kami akan mengubah kurikulum holistik dari TK hingga SMA. Dan yang kedua, tidak bisa dikatakan bahwa perubahan ini akan terjadi cepat satu waktu dan ini akan terjadi secara berturut-turut dan akan berproses. Ya, kalian harus mengatakan kenapa itu buruk. Beberapa argumen. Satu, tentang integrasi sosial. Institusionalisasi bahasa lokal adalah diskriminasi terstruktur kepada kelompok masyarakat yang lebih kecil misalnya. Ketika semua orang dipaksa untuk membiasakan bahasa Makassar di daerah Goa misalnya. Nah, hal-hal ini bersifat diskriminatif karena adanya perbedaan derajat sosial antara bahasa lokal yang satu dengan bahasa lokal yang lain, menghambat interkoneksi antar wilayah dan diskusi antar daerah yang sangat penting untuk dijadikan sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber peningkatan dari akses sosial dan secara masyarakat. Tapi kenapa ini penting? Secara prinsip, masyarakat punya hak untuk mendapatkan akses terhadap integrasi sosial, tak peduli bagaimana zamannya dan tak peduli berapa kerasnya identitas diri yang mereka punya masing-masing. Karena integrasi sosial adalah bentuk inherent yang paling penting daripada manusia. Karena manusia sejatinya adalah manusia yang butuh hubungan sosial, dan hubungan sosial hanya bisa terjadi kalau mereka punya medium untuk berkomunikasi dan berinteraksi, yaitu bahasa. Jadi kesimpulan di argumen kami adalah ketika orang tidak memiliki dan tidak diajar untuk bagaimana caranya memahami konteks dari bahasa yang sangat penting ini, mereka akan sangat susah untuk mendapatkan integrasi sosial dan hak-hak mereka sebagai individu dilanggar oleh tim pemerintah. Tim pemerintah harus menjelaskan kenapa ini bagus. Argumen kedua, dari argumen kesempatan secara ekonomi. Yang pertama saya akan bahas di level individu. Mereka akan mempersiapkan dirinya sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pasar karena ini telah dibiasakan untuk mendapatkan pelajaran tersebut dari mereka kecil. Tapi meskipun ada interaksi dari mereka, tesnya juga cukup. Atau misalnya hal-hal ini sebenarnya cukup. Sebenarnya hal ini tidak sama sekali cukup. Karena tes yang sekarang dilakukan untuk misalnya menjadi jembatan orang masuk ke dunia profesional, semuanya menggunakan bahasa internasional. Selama ini mereka cuma diajar untuk menggunakan bahasa lokal. Masalahnya pembiasaan terhadap bahasa internasional lebih sulit karena segala tes seperti GMAT, SBMPTN dan banyak sekali tes untuk mendapatkan kesempatan untuk jenjang karir di internasional menggunakan bahasa internasional, bukan menggunakan bahasa lokal. Sedangkan pasar-pasar yang lebih lukratif, yang lebih menguntungkan untuk sisi-sisi anak-anak muda di zaman sekarang adalah pasar-pasar yang menggunakan bahasa internasional. Misalnya ketika kalian sudah kehabisan bursa kerja di Jakarta, kalian misalnya memutuskan untuk keluar negeri misalnya, dan untuk melakukan tesnya harus menggunakan bahasa Inggris misalnya, seperti TOEFL, IELTS dan lain sebagainya macam. Hal ini berkesimpulan di level individu. Jika anak-anak ingin berkembang untuk masuk ke pasar, mereka harus dibiasakan, bukan cuma 1-2 hari misalnya diberikan interaksi dengan bahasa internasional. Ya, silakan. Kami rasa di Salesforce sudah banyak alternatif untuk belajar bahasa asing dan itu juga sudah aksesibel dan lebih murah. Sehingga kalau mereka mau bekerja di luar negeri, memang punya niat untuk bekerja di luar negeri, mereka akan menuju ke sana untuk belajar di tempat-tempat. Hal ini hanya betul jika serapan masyarakat lokal di ranah internasional itu besar. Sekarang serapannya masih kecil, orang tidak bisa untuk bahasa Inggris di ranah industri. Mereka tidak bisa membuktikan mengapa klaim tersebut betul. Sedangkan kita sebagai negara yang menggunakan bahasa lokal dalam kurikulum, tidak menginstitusionalisasikan bahasa dunia, serapannya sangat sulit dan kami tidak bisa bersaing di ranah internasional. Bagaimana cara mereka menyelesaikan hal itu? 2, di level korporasi. Berapa alasan? 1, perusahaan lebih mudah sebenarnya melakukan analisa calon pekerja dan melakukan peningkatan kualitas jika memang semuanya di daerah tersebut diketahui secara struktur menggunakan bahasa dunia misalnya. Banyaknya kantor cabang dan perwakilan atau perpanjangan perwakilan perusahaan di daerah-daerah lain karena dianggap negara atau area tersebut merupakan daerah di mana banyak penutur bahasa internasional misalnya. Perusahaan misalnya TDCX atau Majorel membuka kantor di Malaysia karena mereka tahu di Malaysia banyak penutur bahasa internasional. Di Indonesia tidak ada penutur internasional sebanyak itu untuk dimasukkan di BPO company karena mereka rasa mereka sangat sulit untuk diserap. Makanya mereka banyak membuka kantor di mana secara kurikulum dan secara struktur mereka telah mengajarkan anak-anak di bahasa internasional misalnya. Hal ini membuktikan bahwa secara serapan dan pembukaan lapangan kerja lebih penting untuk membiasakan anak-anak telah menggunakan bahasa internasional ini untuk lebih mudah diserap dan lebih mudah menjadi pekerja di perusahaan tersebut. Yang terakhir, di level pemerintah, masyarakat harus punya kesigapan dan pengetahuan akan pengetahuan lebih banyak sebagai masyarakat yang ikut andil dalam sistem demokrasi. Masyarakat harus bisa melihat perkembangan kebijakan dunia yang membandingkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara atau pemerintah di daerah lokalnya mereka.
Sehingga ketika ada kebijakan A digunakan oleh pemerintah A, masyarakat telah bisa untuk melihat berita luar dan membandingkan bagaimana progres yang dilakukan oleh pemerintah lokal misalnya. Ketika masuk dan menjadi bagian dari demokrasi, hal ini penting karena mereka tidak bisa hanya memberikan vote atau pilihan terkait salah satu pemimpin, mereka juga harus tahu apa yang akan diberikan dalam bentuk kebijakan. Ketika mereka harus tahu, mereka harus membandingkan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dalam konteks ini, kami telah membuktikan banyak hal. 1, integrasi sosial bisa lebih mudah. 2, serapan dalam ekonomi dan merespon perkembangan globalisasi lebih mudah. 3, menjadikan masyarakat yang sangat peduli dan perhatian terhadap akses demokrasi, dan kita memiliki peran dan medium untuk hal itu. Dukung pemerintah. Terima kasih. Daging dulu mah, kasih kue. Kasih kue juga. Kamu dapatkan kopi kenangan. Sponsor dari kamu. Oke, selanjutnya. Sekarang udah bisa masuk heads kan? Kan udah spesialnya ya. Gimana nih? Iya, banyak sama. Oh. Bisa aku bahasa dunia. Sebentar ini penentuannya, bisa aku dapat wildcard atau tidak? Sebentar. Lalu Masuk. Ayo. Masuk dan ingat pokok. Mulai. Untuk interupsinya boleh gunakan Ryzen aja. Pidato akan saya mulai di hitungan 3, 2, 1. Dewan juri sadari bagaimana tim daripada OG menyampaikan bahwa yang mereka ingin klaim adalah bagaimana interkoneksi antara tiap wilayah, misalnya accessibility akan pendidikan akan dapat tercapai di posisi mereka. Satu, narasi tentang pendidikan adalah bagaimana orang mendapatkan skill lewat sekolah mereka, tapi bukan bagaimana mereka dapat memahami banyak bahasa. Artinya seefisien mungkin di negara berkembang kamu pengen bagaimana anak-anak yang kamu ajarkan itu mendapatkan apa yang atau transfer ilmunya dengan bahasa yang memang sudah mereka catch up dan sebagainya. Artinya ketika kita pengen bahwa orang-orang dengan kebutuhan misalnya di kancah internasional, artinya ada perlu awareness dan kesadaran mereka tanpa kita memaksakan bagaimana setiap orang yang memang tidak bisa catch up dengan bahasa Inggris itu. Narasi yang paling penting adalah kita menetapkan ini pada seluruh wilayah di negara berkembang. Artinya kita tidak boleh membahas tentang wilayah perkotaan yang memang sudah terbiasa dengan organisasi. Artinya ada wilayah banyak misalnya di pedalaman Papua dan lain sebagainya. Guru-gurunya saja bahkan tidak bisa bahasa Inggris. Bagaimana kamu menetapkan itu ketika narasinya masih belum memiliki check and balance yang sama pada akhirnya? Ini menjadi kontradiktif di posisi mereka. Kenapa pada akhirnya mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana pengimplementasian, bagaimana ini diterapkan dan dasar-dasarnya belum ada. Yang mereka klaim adalah bagaimana dunia kerja akan sangat bagus, orang-orang bisa catch up dengan dunia internasional, mereka bisa rapat dan lain sebagainya. Tapi Dewan Juri misalnya ketika kita rapat internasional ada banyak bos-bos dan lain sebagainya, mereka masih butuh penerjemah karena pada akhirnya yang mereka butuh dan klaim adalah bagaimana transfer ilmu dan pengertiannya. Misalnya di negara internasional mereka ketika rapat adanya orang-orang yang menerjemahkan dari tiap bahasanya dan artinya setiap orang dapat memahami apa yang akan mereka pahami pada akhirnya. Tapi kedua, ini tentang bagaimana bukan paksaan tapi kesadaran. Dewan Juri sadari ketika kamu misalnya dari SD, kamu bahasa pengantarnya adalah apa yang kamu pahami. Tapi kita tidak pernah lupa bahwa sejak SD sampai kuliah pun orang-orang juga akan memiliki mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian tentang bahasa interkoneksi wilayah misalnya. Ketika misalnya di negara Indonesia ketika mereka bawa Inggris daripada India, kamu ketika belajar matematika, ketika kamu belajar fisika dan belajar biologi, bahasa yang sama yang kalian gunakan di buku adalah bahasa Indonesia. Tapi bagaimana kamu sebagai seorang guru mentransfer itu dengan pemahaman daripada siswa kamu pada akhirnya? Dengan apa? Bahasa pengantar yang ada di lokal pada akhirnya, sehingga catch up daripada transfer ilmu yang diharapkan masyarakat atau murid-murid kamu mendapatkan manfaat praktis, bukan Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mereka bilang bahwa akhirnya akan ada dukungan sosial yang lebih luas. Kami rasa dukungan sosial juga akan didapatkan di posisi kami dengan ya prasarana dari fasilitas bahasa yang mudah dipahami. Misalnya ketika guru kamu mengerti bahasa kamu yang sudah ternuansa, misalnya dari lokality dan juga identitas kamu, artinya dukungan juga akan hadir dari kelompok-kelompok yang ada di posisi kamu. Kemudian Dewan Juri sadari bahwa OG sedari tadi dalam perdebatan ini terlalu fokus pada deltanya. Mereka bilang bahwa akan ada pasar internasional, akan kebutuhan hal tersebut dan lain sebagainya.
Mereka bilang bahwa kita membahas tentang daya serap yang saat ini masih kurang. Dewan juri sadari, daya serap itu bukan tentang bagaimana bahasa yang dapat kamu pahami. Ketika kamu pengen kerja, seorang perusahaan akan lebih memilih untuk melihat capability pada skill kamu, bukan pada bahasa yang kamu punya. Pada akhirnya, ketika kamu bahkan tidak melek akan bahasa tersebut, adanya tuntutan akan kesadaran diri kamu sendiri. Misalnya tadi kamu udah bilang, ada banyak hal yang aksesibel, misalnya dari sejak SD kamu udah belajar bahasa Inggris, kemudian adanya dunia daripada teknologi digital, kamu dapat belajar dari mana aja. Artinya kesempatan kamu untuk catch up di perusahaan itu juga ada dengan kesadaran kamu. Bagaimana ketika kamu misalnya udah dewasa, atau ketika kamu pengen tes, ada preparation dari diri kamu setahun sebelumnya untuk belajar bahasa Inggris dengan cara lebih mendalam, dan aktualisasi diri kamu akan kamu dapatkan pada akhirnya. Ini bukan tentang bagaimana kamu sejak kecil kamu dipaksakan untuk memahami segala bahasa internasional. Terima. Ketika kamu sudah kuliah, kamu punya banyak kesibukan. Bagaimana kamu bisa belajar bahasa Inggris dari nol? Oke, ini tentang tuntutan pada akhirnya. Ketika kamu SD, kamu langsung bahasa. Ketika kamu SD atau TK, kamu tadi bilang bahwa sejak kecil akan ada kurikulum seperti ini. Bagaimana orang-orang akan tiba-tiba bisa saling mengerti dengan bahasa Inggris sudah diterapkan sebagai bahasa pengantar mereka? Itu pertanyaan terbesar yang hadir di posisi kamu. Karena ini narasi sekolah, bukan tentang bagaimana university atau tingkatan yang lebih tinggi. Karena kesadaran dan juga kepedulian mereka tentang bahasa sudah lebih tinggi juga. Diterima? Di sisi kalian, persaingan tetap ada, globalisasi tetap masuk, tapi anak-anak tidak ada kesadaran sendiri, dibutuhkan intervensi pemerintah untuk hal itu. Mengapa itu tidak berlaku di sisi kalian? Oke, ini sangat ignorant. Pemerintah tidak memiliki responsibility. Dewan juri, sejak SD dan TK pun pemerintah sudah menerapkan bahasa Inggris. Artinya, pemerintah sudah sadar akan kebutuhan daripada dunia globalisasi pada akhirnya. Tapi tentang awareness dan kesadaran pada akhirnya, apakah si siswa itu sadar bahwa dia akan pergi ke SDM atau kancah internasional? Itu sesuai dengan kebutuhan dan fallacy-nya pada akhirnya. Lagi yang klaim mereka adalah semua orang akan pergi ke luar negeri, misalnya narasinya seperti itu. Kalau narasinya begitu, siapa yang akan ada di negara ini dengan bahasa yang mudah dipahami, siapa yang akan kerja, dan lain sebagainya. Artinya, kebutuhan itu sesuai dengan keseimbangan yang ada. Misalnya kamu tetap paham dengan bahasa kamu atau bahasa lokal kamu, akan ada interkomunikasi yang ada baik juga. Dan ketika kamu di kancah internasional, itu terkait dengan bagaimana kesadaran kamu sendiri akan kebutuhan untuk dapat memahami bahasa yang lebih luas, misalnya yaitu bahasa internasional. Tapi Dewan Juri, kita lihat bagaimana mereka juga membahas tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu tercapai ketika semua orang dapat memahami bahasa mereka, bukan pada akhirnya. Dan iya, mereka tidak pernah menyampaikan standarisasi daripada mobilitas sosial ini. Misalnya dari standar yang terkecil dulu, orang-orang dapat memahami bahasanya sehingga mobilitas sosial dapat terjadi. Tapi mereka langsung ke deltanya, mobilitas sosial internasional akan tercapai. Bagaimana dengan strata yang lebih kecil, orang-orang yang ada di pedalaman misalnya, atau masyarakat yang ada di situ, yang kamu ajak ngomong bahasa Inggris mereka nggak paham. Pada akhirnya bahasa pengantar yang perlu untuk dinarasikan adalah bahasa dengan mereka yang paling paham atau bahasa terkecil yang ada di posisi mereka, bukan pada akhirnya Dewan Juri. Dan itu adalah komparasi yang ada di sisi kami. Kemudian, mereka bilang bahwa ketika kita mau tes atau kita mau masuk perusahaan, kita akan ada tes bahasa Inggris. Kami sadar akan hal tersebut. Makanya di posisi kami tadi udah bilang, you have a time untuk spending hal tersebut. Kamu akan belajar 2 tahun sebelumnya, atau sejak SD ketika kamu memang sudah memiliki mindset atau patri yang bagus, kamu ketika masuk belajar bahasa Inggris, kamu nggak bolos, kamu memperhatikannya dengan atensi yang penuh, sehingga pada akhirnya narasi yang akan kamu dapatkan jauh lebih baik. Tapi kemarin kita bahas tentang hal yang lebih luas. Misalnya di negara berkembang, manfaat yang pengen diterima pemerintah adalah tentang quality SDM. Bagaimana quality SDM itu dapat meningkat ketika orang-orangnya aja udah dipaksakan mengerti bahasa yang mereka tidak mengerti pada akhirnya. Artinya ketika kita mengajarkan murid-murid kita pengen murid-murid kita mendapatkan banyak manfaat praktis, bukan pada akhirnya Dewan Juri. Manfaat praktis itu akan didapatkan dengan apa? Dengan efisiensi yang lebih cepat juga pada akhirnya. Bahasa apa yang udah terbiasa oleh anak-anak muridnya, kemudian pemahaman anak muridnya tentang bahasa itu, sehingga pada akhirnya manfaat yang paling penting pertama untuk negara berkembang adalah peningkatan quality SDM-nya dengan skill-skill yang mereka miliki, dengan cara mengajarkan pengetahuan paling dasar dengan menggunakan bahasa narasi keseharian mereka, yaitu bahasa lokal mereka pada akhirnya. So, dalam penghujung perdebatan ini, kita perlu membahas apa narasi yang paling penting untuk mereka, apakah penting untuk memahami semua bahasa, atau penting mereka secara berlahan untuk meningkatkan kualitinya dulu dengan bahasa yang mereka mudah pahami, kemudian darah serap mereka untuk kancah internasional juga akan meningkat pada akhirnya dengan awareness dan kesadaran mereka ketika mereka udah punya skill dan bisa bersaing di kancah nasional. Karena pada akhirnya untuk apa kamu punya banyak bahasa tapi skill gak ada pada akhirnya. So vote for OO. Bisa tuh.
Iya. Ya dari saya ya, jurnal segala macam kayak Inggris yang bagus gitu. Masuk C, Mas Nasa. Preferensi metode interupsi silakan berdiri saja. Jangan mengeluarkan. Memang harus berdiri kalau Jangan mengeluarkan suara yang lain. Saya masih SMP lah. Tidak jelas. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Opening Government hadir dalam perdebatan kali ini dengan menawarkan bahwa ketika masyarakat berkembang mempelajari bahasa internasional, mereka akan lebih mudah untuk mengembangkan sumber daya manusia mereka dengan cara melakukan mobilisasi, karena dengan status quo di mana keterserapan ekonomi juga hanya berorientasi pada kemampuan bahasa utama bahasa Inggris tersebut. Tetapi OG tidak bisa menang dalam perdebatan kali ini karena mereka gagal untuk menjelaskan kenapa sebagai masyarakat berkembang yang memiliki pride atas bahasanya sendiri mau melakukan perpindahan atas bahasa utama tersebut. Mereka tidak menjelaskan apa hal yang mendorong mereka untuk mempelajari bahasa utama tersebut, sedangkan mereka sangatlah konservatif untuk mempertahankan identitas mereka dan yang sebagainya. Itu yang akan kami selesaikan dalam closing government. Sebelum melakukan konteks tersebut atau mekanisme tersebut, beberapa respon terhadap lawan kami. Pertama, mereka mengatakan bahwa ada tuntutan modernisasi sekarang dan itulah yang akan tetap mendorong mereka untuk tetap belajar bahasa Inggris atau bahasa internasional lain. Ya, betul itu ada dan itu ada dampak dari modernisasi. Tapi itulah hal yang membuat mereka tidak bisa fokus dalam proses pembelajaran tersebut karena kita tahu konteks dan karakterisasi sebagai masyarakat berkembang, mereka tidak se-advance itu kemampuannya untuk mempelajari 2 bahasa sekaligus. Itu alasan kenapa standar bahasa Inggris di negara-negara berkembang itu sangat minimal. Kalian hanya diajarkan untuk bagaimana cara membuat kalimat, bagaimana cara membuat pesanan dalam restoran dan lain sebagainya. Kemampuan yang lebih advance dalam speaking itu tidak diajarkan karena Anda tetap difokus untuk tetap didorong untuk tetap belajar bahasa Indonesia atau bahasa lokal yang Anda pelajari dan lain sebagainya. Sehingga penurunan standar atas bahasa Inggris itu jelek, dan inilah yang membuat Anda tidak bisa mengakses informasi yang lebih lanjut untuk mendapatkan proses seperti mengakses jurnal, kemampuan Anda untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri dan lain sebagainya itu tidak dapat tercapai karena kemampuan bahasa Anda sangat kurang. Kedua, kita lihat bahwa pendidikan sebagai institusi itu punya approach yang unik. Jadi ketika Anda tetap menuntut masyarakat berkembang untuk tetap fokus ke banyak bahasa, itu akan sulit. Kenapa? Ketika Anda tetap membanyak bahasa dalam institusi pendidikan Anda, ada tugas yang mereka harus kerjakan dengan sangat banyak, tuntutan akademik yang begitu besar, dan sebagai negara berkembang, masyarakat berkembang seperti konteks pertama, mereka belum tentu bisa coping dengan beban tersebut. Kedua, mereka menyatakan bahwa ada identitas yang harus dipertahankan oleh masyarakat lokal tersebut dengan bahasa lokal dan lain sebagainya, dengan cara mengajarkan cinta tanah air, internalisasi nilai superioritas atas bahasa mereka dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi masalah karena identitas terlalu banyak dengan adanya bahasa lokal itu bisa membuat perbedaan karena hanya sebatas perbedaan geografis sehingga bahasa Anda berbeda. Sebelum itu saya selesaikan dulu. Inilah yang membuat kita untuk sulit mencapai tujuan nasional atau tujuan strategis nasional karena interpretasi masyarakat itu berbeda. Ketika pemerintah membuat suatu agenda melakukan sosialisasi, si masyarakat adat ini atau masyarakat lokal tidak bisa menginternalisasi budaya bahasa tersebut atau agenda dari masyarakat. Jadi proses yang sangat lama, edukasi juga terlalu banyak, agen-agen untuk mendistribusikan orang-orang untuk memberikan pemahaman mereka itu sudah terlalu banyak sekali penggelontaran dana dan sebagainya. Lagi pula mereka belum tentu bisa memahami hal tersebut. Untuk itu pemangkasan untuk berorientasi pada satu bahasa itu adalah suatu hal yang baik di sisi kami karena kita bisa mencapai ide yang sama. Lagi pula kenapa kita memilih satu bahasa yang major di masyarakat lokal tersebut dibandingkan bahasa internasional, karena kami merasa bahwa ketika kita ambil bahasa internasional ada manfaat yang lain bisa diambil untuk mereka lanjutkan pendidikan dan lain sebagainya. Sebelum itu Dewan Tulisan, jadi mereka tidak pernah memahami bagaimana narasi negara berkembang dan bagaimana ini dapat diterapkan di wilayah pedalaman. Misalnya tiba-tiba anak SD udah belajar bahasa Inggris dan ngomong bahasa Inggris.
Anda kesal dengan masyarakat. Terima kasih. Anda melupakan bingkai yang telah kita sepakati bersama bahwa proses internalisasi bahasa internasional ini tidak dilakukan dengan cepat. Artinya apa? Ketika Anda menuntut semua pendidikan lokal itu full bahasa Inggris atau full bahasa internasional, itu butuh setidaknya 12 tahun. Artinya memulai pendidikan bahasa utama itu dimulai dari TK. Artinya kita tunggu masyarakat angkatan TK ini bisa dimulai dari angkatan 2001, kita tunggu 12 tahun sampai dia SMA untuk menentukan apakah dia 12 tahun. Karena tidak adil ketika langsung dalam 1 tahun semua institusi pendidikan itu kita ubah bahasa Inggris. Ini akan memiliki celah yang lain dengan angkatan yang baru saja lulus. Mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar dengan standar bahasa Inggris yang sama, sehingga segmentasi akan tetap buruk di sisi Anda, di sisi kami. Oleh karena itu kita tidak mau mengambil mekanisme itu. Kita mau mengambil mekanisme di mana kita harus berproses dengan waktu minimal 12 tahun. Mari melangkah ke poin substansi saya. Pendidikan. Kami percaya bahwa pendidikan adalah institusi yang diamanahkan untuk pengembangan sumber daya manusia, sehingga pendidikan tidak punya tanggung jawab untuk mempertahankan identitas, mempertahankan superioritas, atau menanamkan nilai-nilai superioritas dan lain sebagainya tersebut, karena tujuannya atau orientasinya adalah sumber daya manusia. Kedua, kami percaya bahwa pendidikan adalah satu-satunya alternatif bagi masyarakat miskin untuk mempelajari bahasa internasional. Konteks yang Anda berikan bahwa modernisasi, kalian dapat mengakses berita-berita internasional dan sebagainya melalui internet, itu tidak eksklusif bagi masyarakat miskin. Sehingga masyarakat miskin untuk mempelajari bahasa Inggris itu hanya satu-satunya melalui institusi pendidikan. Dan kita memiliki insentifasi untuk memberikan kualitas bahasa Inggris dengan pendidikan atau kurikulum yang lebih baik, karena ada dorongan untuk kita untuk menginternalisasi bahasa itu sebagai bahasa internasional. Berbeda dengan Anda, tidak ada sama sekali dorongan untuk itu. Kedua, untuk kami mempertahankan identitas, mempertahankan bahasa lokal, ada alternatifnya. Bagaimana itu? Kami percaya dengan institusi kesenian, pelaku seni, pelaku film akan terus terdorong untuk menghasilkan karya-karya seni yang menggunakan bahasa-bahasa lokal, menanamkan nilai-nilai kebanggaan mereka atas budaya yang mereka miliki dan lain sebagainya. Ada tokoh budaya dan masyarakat yang akan terus mengajarkan hal tersebut. Pemimpin agama juga akan eksis kan. Keluarga sebelum Anda dikirim pada sekolah, mereka akan tetap terdorong untuk menggunakan bahasa keluarga atau bahasa ibu yang diajarkan kepada kami. Itulah yang mendorong mereka untuk tetap belajar, sehingga penolakan dari masyarakat untuk belajar bahasa utama di bahasa Inggris itu tidak akan sebesar di premis Anda yang mengatakan bahwa akan sulit mereka mungkin untuk mempelajari, kemampuan mereka kurang dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka sadar ada alternatif lain. Kenapa? Apa perbandingannya? Di perbandingannya Anda tetap akan mengajarkan dua bahasa lokal dan bahasa Inggris. Berbeda dengan kita memisahkan amanah untuk mempelajari bahasa lokal di luar institusi pendidikan, karena kami percaya kalau ketika dua-duanya di pendidikan, beban akademiknya terlalu besar, mereka akan overwhelming, dan at the end of the day Anda tidak bisa belajar maksimal dan proses Anda yang lainnya akan sulit. Itulah yang membedakan kami dengan OG at Very First Place. Poin selanjutnya, kenapa ini sangat dibutuhkan bagi negara berkembang selain karena kebutuhan sumber daya manusia, pendidikan. Contohnya, ketika Anda mau melanjutkan S1 misalnya ataupun S2, Anda harus masuk sekolah fundamental atau community college untuk penyetaraan bahasa Anda atau kurikulum yang Anda miliki. Ini membutuhkan waktu yang lama, ongkos yang lama. Sedangkan Anda itu dari masyarakat berkembang, modal atau capital yang Anda miliki sangat terbatas, sehingga ini tidak sesuai dengan konteks atau karakterisasi negara berkembang. Untuk itu kami bangga untuk mendukung Gitu dong. gue. Kopi kenangan gak tuh? Juara 2 dia. Oke, lanjut. Ya, kenal. Ini salah apa kau mau salah? Yang mana kau mau salah? Yang mana kau mau kue? Kue. Mau kopi kenangan yang mana? Ini door prize-nya, men. Pada Pak. Saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 2 dan 1.
hanya karena kamu ingin mendorong kemajuan bukan berarti kamu harus menghapus nilai-nilai lokal yang harusnya diajarkan kepada anak-anak di sekolah itu sendiri, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Mari kita masuk kepada framing terlebih dahulu. Yang akan kami bawakan adalah debat ini membahas bagaimana bahasa lokal itu akan dihapus di kurikulum Dewan yang terhormat, di kurikulum sekolah, sehingga ini benar-benar akan membunuh bahasa lokal dan akan kami jelaskan kenapa demikian. Kemudian model di sisi kami, satu, kami akan tetap terbuka dengan bahasa internasional dan itu juga sudah dijelaskan oleh semua orang di sisi pemerintah bahwa insentif untuk belajar bahasa internasional itu akan tetap tinggi di Dewan terhormat karena ada tekanan untuk kamu belajar. Dan yang kedua, kami akan memasukkan kurikulum bahasa lokal seperti misalnya bahasa Indonesia dan bahasa setiap daerah di masing-masing daerahnya, sehingga integritas sosial akan tetap jalan dengan bahasa nasional dan bahasa internasional akan tetap aksesibel, juga nilai-nilai dari kearifan lokal itu akan tetap terjaga. Beberapa konteks. Satu, zaman globalisasi di mana dunia sangat terhubung, sangat riskan bagi negara-negara dan warisan-warisan di dunia seperti bahasa pada akhirnya itu punah Dewan Jenderal terhormat. Kedua, negara berkembang seringkali masih memiliki banyak hal-hal seperti itu, seperti misalnya ribuan bahasa. Akibatnya mereka lebih lambat tergabung, karena mereka lebih lambat tergabung dalam globalisasi. Artinya apa? Mereka masih punya bahasa-bahasa tersebut untuk dilindungi dari Dewan Jenderal terhormat dan sangat disayangkan ketika mereka pada akhirnya ikut kepada negara-negara yang sudah maju misalnya yang mengadaptasi bahwa negaranya harus menggunakan bahasa-bahasa internasional. Ketiga, bahasa ini sangat penting untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan nasionalisme misalnya, karena prasasti-prasasti dan juga sejarah-sejarah masa lalu itu ditulis dengan bahasa-bahasa tersebut Dewan Jenderal terhormat. Mari kita respon di OJ. Satu, insentif orang-orang pakai bahasa lokal itu tidak benar Dewan Jenderal terhormat. Satu, lihatlah ada berapa banyak orang-orang Makassar yang tidak tahu bahasa Makassar. Kedua, lihat bagaimana bahasa Indonesia yang baik itu sulit digunakan sama debaters KDMI. Ini membuktikan dua hal. Satu, bahasa lokal tidak bisa bertahan sebaik itu. Kedua, bahasa asing itu bisa bersaing tetap di masyarakat bahkan ketika kamu tidak mewajibkan itu di dalam kurikulum sekolah dan menghapus bahasa lokal hanya karena kamu ingin menggantikannya kepada bahasa asing itu sendiri. Kedua, tidak mungkin kamu hanya ingin menggunakan bahasa lokal di status quo karena mereka mengatakan bahwa orang-orang hanya menggunakan bahasa lokal, bukan. Satu, mereka terekspos dengan sekolah yang pakai bahasa nasional sebagai pengantar. Dua, ada juga kurikulum tentang bahasa asing. Tiga, kalau memang tidak bisa bahasa lain misalnya, berarti memang mereka tidak bersekolah Dewan Jenderal terhormat. Artinya, mau pengantarnya internasional atau tidak internasional, kalau mereka tidak bersekolah, mereka tidak akan bisa mengakses hal tersebut Dewan Jenderal terhormat. Tiga, kami rasa di status quo sudah banyak alternatif untuk belajar bahasa asing, bahkan ketika kamu tidak bersekolah, seperti misalnya kursus online dan lain-lain. Kamu bahkan bisa belajar bahasa asing di YouTube dan lain-lain Dewan Jenderal terhormat. Silakan. Bahkan ketika kamu belajar di YouTube, kamu tetap butuh kuota yang biaya sangat mahal. Orang-orang miskin tidak punya akses untuk itu. Setidaknya kuota itu jauh lebih murah daripada kamu harus membeli pakaian sekolah, kamu harus membeli kamu harus akses sekolah-sekolah yang punya standarisasi internasional dan lain-lain Dewan Jenderal terhormat. Keempat, mereka mengatakan pariwisata akan lebih baik. Kami rasa ini tidak akan mungkin terjadi karena orang-orang yang datang berpariwisata ke negara berkembang mostly karena mereka melihat budayanya. Untuk pertahankan budaya, kamu harus pertahankan dan lestarikan bahasanya. Karena hanya dengan itu Dewan Jenderal terhormat kamu bisa mempelajari budaya-budaya tersebut. Karena pengantar untuk mempelajari budaya itu dipelajari dengan bahasa-bahasa lokal Dewan Jenderal terhormat. Kemudian OO hanya menjelaskan bahasa lokal itu penting karena identitas dan tidak ada penjelasan kenapa identitas itu penting. Kami akan jelaskan bagaimana secara prinsip ini sangat penting dan kami juga akan jelaskan kenapa tanpa penghapusan bahasa lokal kita bisa ikut bersaing. Kemudian kasus CG tentang orang mau belajar dan lain-lain itu sangat mendukung di sisi kami. Terus mereka mengatakan bahwa ada alternatif di sisi mereka yang karya seni. Ada 3 respon. Satu, pelajarannya tidak utuh Dewan Jenderal terhormat ketika kamu ingin belajar bahasa di dalam karya seni seperti kamu hanya menonton film dan kamu tiba-tiba tahu secara holistik nilai-nilai dari kebahasaan tersebut. Kedua, belum tentu orang-orang mau belajar juga dari karya seni tersebut. Ketiga, dengan memasukkan ini ke dalam kurikulum sekolah itu jauh lebih baik karena ada insentif yang lebih untuk orang-orang belajar Dewan Jenderal terhormat tentang bahasa tersebut. Mari kita masuk ke dalam argumentasi. Ada 3 argumentasi yang akan saya bawakan. Satu, kenapa secara prinsip ini buruk. Kedua, kenapa memasukkan bahasa lokal dalam kurikulum sekolah itu lebih baik. Ketiga, penjelasan tentang kenapa perekonomian juga akan tetap lebih baik di sisi kami. Argumen pertama, kenapa secara prinsip ini buruk. Satu, negara memiliki obligasi untuk melindungi kebudayaan dan bahasanya Dewan Jenderal terhormat. Dan ini adalah hal yang benar-benar harus dilindungi negara. Karena bahasa adalah bagian dari esensi berkembangnya budaya Dewan Jenderal terhormat. Kedua, ini penting karena
prasasti dan catatan-catatan sejarah masa lalu itu menggunakan bahasa lokal. Apa implikasinya? 3. Sejarah penting untuk menjaga integritas nasional itu bisa diajarkan kepada anak-anak kita yang generasi-generasi selanjutnya, sehingga mereka akan memupuk rasa dan jiwa nasionalismenya di Dewan Terhormat. Itu adalah dampak-dampak yang bisa kita timbulkan ketika kita belajar bahasa-bahasa lokal di Dewan Terhormat. 4. Kalaupun misalnya mereka tidak mau membeli ini di Dewan Terhormat, setidaknya di sisi kami negara memenuhi obligasi moral mereka untuk melindungi kebudayaannya di Dewan Terhormat yang sedari awal itu dijaga oleh para pendiri-pendirinya di Dewan Terhormat. Kedua, kenapa memasukkan bahasa lokal dalam kurikulum sekolah akan jauh lebih baik? 1. Ini akan memberikan insentif yang lebih kepada orang-orang untuk belajar bahasa lokal Dewan Terhormat. Dan yang kedua, kalaupun misalnya pemerintah mengatakan bahwa bahasa asing akan dilupakan dan lain-lain, ini tidak masuk akal karena kita berada dalam zaman globalisasi Dewan Terhormat. Hal yang paling mungkin untuk tergerus di zaman ini adalah bahasa-bahasa lokalnya, bukan bahasa asingnya Dewan Terhormat, karena orang punya insentif lebih untuk belajar bahasa asing kalau misalnya mereka melihat bahwa potensi dan juga peluang untuk bekerja itu banyak yang bahasa asing di Dewan Terhormat, sehingga insentif Anda untuk belajar bahasa asing itu lebih tinggi daripada belajar bahasa lokal, sehingga obligasi pemerintah adalah menjaga orang untuk belajar bahasa lokal, bukan menjaga orang untuk belajar bahasa asing di Dewan Terhormat. Ketiga, kenapa perekonomian akan baik juga di sisi kami? 1. Perekonomian negara berkembang itu berorientasi pada pasar lokal di Dewan Terhormat. Misalnya lihatlah bagaimana di Indonesia UMKM itu memegang dan juga menjadi fondasi dari perekonomian itu sendiri. Waktu COVID-19 semua negara krisis karena mereka itu bergantung pada sektor manufaktur atau impor di Dewan Terhormat. Di sisi kami, negara Indonesia itu tetap bertahan karena mereka bisa memanfaatkan pasar lokal Dewan Terhormat dan perputaran ekonomi lokal itu jauh lebih baik, sehingga Dewan Terhormat bahkan di kondisi krisis pun kita bisa menang di Dewan Terhormat. Kedua, mereka membahas tentang bagaimana orang-orang akan tidak memiliki akses kepada dunia internasional. Kami rasa ini tidak penting di Dewan Terhormat karena kamu tetap bisa berdaya di tempatmu sendiri. Tapi yang kedua, kalaupun kamu memang benar-benar ingin berkarir di dunia internasional, kamu bisa tetap akses itu dengan benar-benar belajar di Dewan Terhormat. Karena aksesibilitas yang sedari awal saya sampaikan itu sudah sangat aksesibel, sangat murah, sehingga untuk semua alasan tersebut dukung kami di Siko. Bin BK. Terus itu jadi excuse gitu maksudnya. Maaf nak kasar. Ini. Kayak kau sebut nama asli. Ini berkala. UI preference sama aja di chat box. My speech will start in 3, 2, 1. Lihat bagaimana Kak Salam sudah belajar bahasa Inggris dari SD, SMP atau SMA tapi masih tidak bisa belajar bahasa Inggris. Mengapa? 1. Narasi pembelajaran bahasa Inggris bahkan ketika di masa globalisasi belum dianggap penting di masyarakat, apalagi dari lapisan masyarakat yang di bawah. Karena tidak ada dorongan yang paksaan dari pemerintah yang sifatnya keras untuk belajar bahasa Inggris. Manifestasinya apa? Kurikulum masih ala kadar. Kamu paling hanya diajar grammar, pronunciation dan sebagainya, tidak ada emphasis untuk belajar berbicara bahasa Inggris. Bahkan itu pun masih ala kadar ketika kamu diajar untuk bicara bahasa Inggris, palingan hanya how are you, I feel fine, thank you, and you, right? B. Kesadaran per individu untuk siswa betul-betul fokus belajar bahasa Inggris ketika di kelas itu masih kurang, karena pelajaran bahasa Inggris itu bukan merupakan mata pelajaran yang sifatnya wajib. Misalnya atau toleransi akan tidak tahu bahasa Inggris itu tinggi di status quo. Lihat bagaimana di kelas-kelas bahasa Inggris orang-orang guru masih pakai bahasa Indonesia karena orang-orang tidak punya emphasis yang tinggi bahwa saya harus bisa belajar bahasa Inggris. Bagaimana ini akan ada di sisi kami? 1, ada fiat. Kami menganggap ketika kami mengenal community ada insentif untuk menciptakan, mengatur dan check and balance dalam bentuk suatu kurikulum. 2, dan di sisi kami tidak hanya terbatas ke siswa, ketika membuat kurikulum akan selalu ada pelatihan akan guru untuk beradaptasi ke kurikulum yang baru, atau ada mungkin pengalokasian guru yang kualitasnya lebih tinggi ke area-area pedalaman misalnya untuk mungkin menyamaratakan pendidikan bahasa Inggris di tiap
daerah. 2 rebuttal untuk sisi oposisi. 1, bahasa lokal akan rusak. Hal ini tidak benar. Ada juga orang-orang Makassar yang tidak bisa bahasa Inggris dan tidak bisa bahasa Makassar. Kena apa? Bahasa nasional lah yang menghapus bahasa lokal. Penggunaan bahasa Indonesia secara sistematis dari tahun 40-an sampai sekarang itulah yang menghapus penggunaan bahasa lokal. Karena adanya dorongan dari Indonesia untuk meningkatkan koneksitas tiap daerah. Kamu harus belajar bahasa Indonesia. Lihat bagaimana di tahun 60-an tidak ada emphasis orang untuk belajar bahasa lokal, tapi hanya belajar bahasa Indonesia. 2, di sisi kami akan ada subsidi negara. Lihat bagaimana mungkin kuota internet untuk sekolah-sekolah miskin untuk bisa belajar bahasa Inggris di YouTube atau pelatihan para guru-guru. Batal kedua, negara punya hak untuk melindungi budaya. Ini sudah dijelaskan mengapa tidak benar dan tetap akan terjadi di sisi kami oleh Kanazal. 2, budaya ini tetap akan dirusak secara simetris di sisi oposisi karena adanya globalisasi dan masuknya budaya dari luar ke Indonesia. Oposisi harus menjelaskan kenapa ini tidak terjadi di sisi kalian. Kalian hanya bisa menjelaskan ini dengan bilang bahwa kamu tidak mau ada budaya luar sama sekali masuk ke Indonesia, hanya ada budaya Indonesia yang boleh masuk di Indonesia. Apa identitas tim CG? 1, kami akan jelaskan mengapa masyarakat mau untuk berkompromisasi untuk mau transisi belajar bahasa Inggris di institusi pendidikan. 2, kita akan jelaskan kenapa orang-orang tidak akan kesulitan untuk belajar bahasa Inggris di sisi kita. Kenapa? 1, alasan kenapa orang-orang kesulitan untuk belajar bahasa Inggris karena tidak ada pembiasaan dari kecil. Orang-orang yang sekolah kayak di Jakarta yang eksposurnya dalam bahasa Inggris punya starting point yang lebih awal. Mereka sudah belajar bahasa Inggris dari umur 3 tahun misalnya. Dan mereka masih kurang akan kompleksitas pembelajaran. Ketika kamu SD misalnya, kamu tidak belajar hal-hal yang susah seperti fisika atau trigonometri atau sistem politik dunia. Kamu palingan hanya belajar penjumlahan, pengurangan. Ini berarti kamu punya banyak waktu atau punya banyak kapabilitas untuk belajar bahasa lain karena tidak ada dorongan untuk kamu belajar hal-hal yang lebih kompleks di pelajaran lain. Ketika kamu kuliah, kamu sudah sibuk dengan magang, kamu sudah sibuk dengan skripsi, kamu mungkin tidak punya waktu untuk belajar bahasa Inggris. Lihat juga Kak Salam, sampai sekarang tidak bisa belajar bahasa Inggris. 2, itulah mengapa pembiasaan yang sifatnya mandator tidak di awal dari TK misalnya yang sudah dijelaskan sama Kanazal merupakan hal yang sangat penting. 3, lagi pula belajar bahasa lokal di sekolah merupakan sesuatu yang tidak guna. Lihat bagaimana kebanyakan mayoritas siswa tidak pernah fokus ketika mereka belajar bahasa Indonesia. Karena kenapa? Saya sudah bisa bahasa Indonesia. Kenapa saya belajar lagi bahasa Indonesia di SD, SMP, SMA? Palingan saya cuma belajar bahasa puisi, belajar bagaimana bikin puisi, bagaimana bikin pantun. Nggak necessarily saya diajar untuk bagaimana bahasa Indonesia yang baku. Jam argument. 1, mengapa ini dapat meratakan kualitas pendidikan di lokal. Orang-orang kaya punya aksesibilitas untuk belajar bahasa Inggris yang jauh lebih tinggi dibanding orang miskin. Mereka punya akses belajar lewat internet misalnya karena mereka punya kuota yang tinggi atau mereka punya akses wifi di rumah. Mereka bisa nonton film atau dengar lagu bahasa Inggris karena mereka mungkin punya aplikasi Spotify yang premium atau mereka punya akses ke Netflix dan sehingga mereka bisa belajar bahasa Inggris lewat film sejak kecil misalnya. Maka pembiasaan diri untuk belajar bahasa Inggris sudah ada sejak kecil oleh orang-orang yang tinggal di Jakarta misalnya. Akhirnya mereka secara natural bisa belajar bahasa Inggris. Mereka juga punya akses ke institusi-institusi swasta seperti tempat les dalam mengakses pembelajaran bahasa. Dan juga di sekolah-sekolah mereka punya akses yang jauh lebih tinggi untuk pergi ke tempat-tempat les misalnya, dan untuk bayar TOEFL dan persiapan belajar TOEFL misalnya. Starting point mereka dalam belajar bahasa jauh lebih tinggi. Komparatif yang ada bagi orang-orang yang relatif lebih miskin hanya punya 1 akses untuk belajar bahasa Inggris, itu lewat institusi formal seperti sekolah. Mereka tidak bisa semudah itu untuk belajar di tempat-tempat les. Mereka pergi ke sekolah yang juga relatif kualitas pendidikannya yang dari awal kualitasnya sangat kecil, sehingga efeknya ketika mereka sudah lulus SMA dan masuk ke universitas, mereka sering susah untuk berkompetisi dengan mahasiswa yang sudah memiliki banyak pengetahuan bahasa. Akses mereka untuk jurnal yang mereka pakai di tugas mereka itu sangat terbatas, sehingga nilai mereka mungkin secara relatif jauh lebih kecil dibanding orang-orang yang punya akses ke jurnal atau sumber-sumber pendidikan yang dari luar negeri misalnya. Akhirnya nilai-nilai mereka mungkin sering C atau nilai-nilai mungkin mereka sering B komparatif orang-orang yang bisa belajar bahasa Inggris. Nilai mereka mungkin A, sehingga mereka mungkin lebih untuk dapat cum laude dan misalnya. Akses mereka ke program beasiswa atau program pelajar jauh lebih kecil karena mereka mungkin baru ingin belajar misalnya ketika mereka dapat program beasiswa. Belajar bahasa Inggris di kuliah itu merupakan hal yang sangat susah karena mereka punya banyak
kesibukan lain misalnya. Dampaknya apa? Ini akhirnya meningkatkan disparitas akan kualitas antar mahasiswa yang pada akhirnya ketika mereka mungkin mau meningkatkan pendidikan, orang-orang kaya bisa masuk program beasiswa padahal seharusnya mereka tidak butuh untuk S2 di luar negeri misalnya. Orang-orang miskin tetap akan stuck di kualitas pendidikan yang ada di dalam negeri. Mungkin mereka tidak bisa S2 mungkin di Harvard, mereka tidak bisa S2 di Oxford, mereka hanya bisa S2 di kota-kota di universitas yang ada di Indonesia. Pada akhirnya ketika mereka melamar pekerjaan, mereka selalu akan kalah dengan orang-orang yang bahasa Inggrisnya. Dan ini tidak hanya terbatas di dalam satu area, ini akan lebih parah ketika skalanya diperbesar. Dan lihat bagaimana ada seperti Papua selalu akan kalah lawan siswa-siswa atau pelamar pekerja di Jakarta. Exposure ke bahasa Inggris sudah ada dari kecil. 2. Mengapa GovBench secara general menawarkan op? 2 badan yang tidak terjawab. A. Mengapa saat ditinggalkan sendiri kepada kesadaran masyarakat orang-orang mau untuk belajar bahasa Inggris. Lihat bagaimana ada saja orang seperti Kasalam yang tahu bahwa adanya kebutuhan globalisasi untuk belajar bahasa Inggris masih tidak mau belajar bahasa Inggris. Karena hal itu vote for CG here. Biar itu salah nggak bisa kemudian delegasi kajian kita. Dan lewat mana populer nih? Bagasi itu nah. Salam ada golok salam. Pangeran Takala nih. Oke, terakhir. Lisa Ji. Kemarin baru kita lakukan. Masih ada Ji kode oposisi satu. Oke. Kelihatan Ji. Iya. Kadang-kadang. Ya. Oke. Masteran mau Jadi saya akan mulai pidato dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sadari bahwa orang tidak berbondong-bondong ke Bali saat Bali menjadi tren karena orang Bali hebat dalam berkomunikasi internasional. Apa yang mereka kejar di Bali? Karena ada budaya dan keunikan yang bisa mereka jaga di tengah hebohnya orang menyatukan dunia. Ada satu hal yang menarik yang semua orang tidak miliki saat semua orang berbondong-bondong menuju ke globalisasi, tapi Bali tetap mempertahankan budayanya. Dan ini adalah modal terbaik di sisi kami yang tidak bisa didapatkan di sisi pemerintah manapun. Sebelumnya akan kami paparkan kenapa tim kami akan berbeda dengan oposisi pembuka. Pertama, mereka datang ke perdebatan dengan membawa urgensi dan masalah yang terjadi akan mosi kali ini. Tapi di sisi kami akan menjelaskan lebih detail proses dan kami akan menyebutkan apa saja luaran yang bisa dijamin di sisi kami. Namun sebelum itu, kami akan respon terlebih dahulu tim pemerintah. Pertama, pemerintah penutup. Mereka terus membawa bagaimana manfaat internasional akan lebih mudah tercapai di sisi mereka. Tapi sadarilah, masyarakat di negara berkembang tidak sepenuhnya mau untuk berorientasi ke pasar internasional. Tidak semua orang mau mengejar karir di multinational corporation misalnya. Sebut saja Salam yang mereka sebut-sebut terus tidak punya keinginan untuk belajar bahasa Inggris karena memang dia orientasinya tidak ke sana. Sehingga kamu tidak harus memaksa orang untuk belajar bahasa Inggris kalau memang mereka melihat peluang karirnya tidak harus ke pasar internasional. Dan kami rasa upaya untuk mengembangkan bahasa internasional itu sudah cukup karena seperti itulah notabe yang ada di masyarakat di negara berkembang. Namun yang kedua, mereka menyebutkan bahwa pelaku seni itu sudah cukup untuk meningkatkan awareness masyarakat tentang hal-hal lokal. Kami rasa tidak, karena satu-satunya potensi bagi negara berkembang untuk mendapatkan ruang di pasar internasional adalah keunikannya sendiri. Sehingga inilah yang terdapat di sisi kami. Namun selanjutnya, pada akhirnya mereka bahkan tidak bisa menyebutkan bagaimana akses pendidikan itu dapat tercapai. Satu, akses pendidikan juga tidak dapat mereka jamin di sisi mereka. Kami rasa akses pendidikan adalah hal-hal yang sama-sama kita perjuangkan, namun di sisi kami sebutkan lagi bagaimana lebih banyak keuntungan yang bisa didapatkan saat kita menaruh kepentingan pendidikan bahasa itu setara antar bahasa lokal dan bahasa internasional. Namun apa yang terjadi di tim pemerintah pembuka? Mereka terus menyebutkan bahwa bahasa daerah bisa dilakukan di berbagai alternatif lainnya. Kami rasa tidak, malah bahasa asing yang sudah cukup karena semua orang sudah memiliki kesadaran karena pemerintah sudah memberikan alokasi yang cukup untuk mengembangkan bahasa internasional. Tapi sedikit sekali orang yang menyadari kepentingan bahasa lokal untuk dikembangkan. Mereka menginginkan integrasi dan modernisasi
globalisasi. Tapi sadarilah apa yang mereka inginkan adalah meletakkan masyarakat pada level yang paling rendah karena mereka hanya ingin membentuk masyarakat yang bisa memenuhi keinginan perusahaan. Kami ingin saat wilayah tersebut bisa tersentuh oleh globalisasi, mereka setidaknya punya hal yang bisa dijual juga, yaitu kehidupan mereka sendiri. Maka dari itu case yang dibawakan oleh seluruh tim pemerintah tidak akan lebih baik. Silakan. Bagaimana Anda dapat menjawab ketika Anda tetap mempertahankan dua bahasa, lokal dan internasional, tanpa masyarakat berkembang ini tidak overwhelmed seperti karakter saya? Baik, setelah kami sebutkan bahwa masyarakat bisa memilih, sehingga saat kamu ingin fokus ke internasional, kamu akan bisa mengalokasikan waktu kamu untuk belajar bahasa Inggris lebih banyak, dan saat kamu tidak ingin itu, kamu bisa fokus ke bahasa daerahmu sendiri. Sehingga kami rasa itu adalah hal yang bisa diselesaikan di level individu saja. Namun selanjutnya, seluruh tim pemerintah juga tidak pernah membalas atau merespon bagaimana kami menyebutkan bahwa negara tidak hanya memiliki obligasi untuk mempersiapkan masyarakatnya untuk bersaing di level internasional, tapi pemerintah juga memiliki obligasi untuk melindungi kebudayaannya. Maka dari itu kami akan sebutkan kenapa sekolah adalah lingkungan yang paling tepat untuk belajar bahasa daerah. Pertama, sadari bahwa sekolah memiliki proses untuk mengembangkan pembelajarannya, sehingga guru adalah aktor terbaik untuk mengembangkan kepedulian bahasa. Sadari saat mereka menyebutkan bahwa keluarga sudah cukup untuk belajar bahasa lokal, kami mengatakan tidak, karena orang tua atau keluarga tidak pernah punya orientasi untuk mengembangkan metode pembelajaran. Di sekolah, guru memiliki alokasi kuantitas di mana 50% itu mereka gunakan untuk mengembangkan materinya dan 50%-nya untuk mengembangkan metodenya. Dan ini tidak akan didapatkan di lingkungan lain kecuali sekolah. Dua, sekolah adalah lingkungan dengan pertemanan yang paling baik, sehingga saat kamu tidak mengerti sesuatu, kamu punya teman kelas. Sedangkan saat kamu di rumah, yang ada hanyalah saudara kamu yang mungkin punya kepentingan masing-masing juga. Ketiga, sekolah punya kurikulum untuk dipakai, sehingga akan terus ada mekanisme untuk perbaikan dan metode untuk belajar bahasa asing akan lebih baik saat sekolah dijadikan ruang untuk mempelajari itu. Kami rasa saat semua orang fokus ke globalisasi, internalisasi untuk mempelajari bahasa asing adalah ruang yang tepat untuk mendapatkan potensi di sekolah, karena pada akhirnya selain kamu berorientasi untuk ke dunia global, sekarang kamu punya keunikan untuk dijual. Namun akan kami jelaskan lagi apa yang akan terjadi saat kita fokus ke pengembangan lokal. Sadari kami telah klaim bahwa sudah ada upaya untuk mengembangkan bahasa asing, sudah ada kurikulum, pemerintah sudah memiliki kesadaran untuk itu. Sehingga apa yang akan terjadi saat kita fokus untuk menjaga bahasa lokal? Pertama, masyarakat anak-anak punya upaya untuk mengembangkan dan menjabarkan kebudayaannya. Sadari saat anak sudah diberikan ruang untuk berteman dengan orang luar, misalnya mereka punya penpol dan sebagainya, itu adalah ruang yang tepat untuk mereka memasarkan budaya mereka. Tapi saat kamu tidak sama sekali menyadarkan mereka bahwa kamu punya bahasa atau budaya yang sangat beragam dan bermakna, mereka tidak akan memanfaatkan hal tersebut. Saat kamu punya penpol atau kamu sudah punya media untuk belajar dengan orang luar, sekarang kamu punya hal untuk dibahas, sehingga ini adalah metode untuk memperjualkan budaya kamu, dan ini adalah hal yang hanya bisa dicapai di sisi kami. Kedua, tantangan belajar bahasa asing itu sudah diupayakan. Pemerintah sudah menyadari hal tersebut, dan bahasa asing bukanlah hal lagi yang harus diperdebatkan bagaimana mengembangkan bahasa asing itu. Yang harus disadari bagaimana di tengah globalisasi ini masih ada hal yang menjadi keunikan sendiri di masyarakat itu. Lalu pada akhirnya apa ya luaran yang akan kami ciptakan? Pertama, sekarang mereka punya budaya yang menarik, sehingga akan banyak alasan orang untuk mendatangi wilayah mereka, karena untuk berkomunikasi itu sudah banyak sekali opsinya. Misalnya kamu bisa menggunakan Google Translate atau punya translator online, sehingga kamu tidak harus jago bahasa asing untuk orang membuka pasar internasional di wilayah kamu. Namun apa yang akan kami jual? Akan kami jual eksklusivitas di tengah gempuran globalisasi yang memaksa seluruh dunia itu menjadi sama. Dan inilah yang dicari saat ini oleh masyarakat, karena masyarakat semua orang itu sudah hampir menginginkan belajar bahasa Inggris, sehingga saat kamu menawarkan ada satu daerah yang fokus pada satu bahasa, dan itu bahasa yang tidak pernah dilihat di kancah internasional, orang akan menarik. Dan di sisi kami, negara berkembang akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar juga, dan ini hanya eksklusif di sisi kami, dan ini adalah potensi yang terbaik di tengah globalisasi. Untuk itu bangga menjadi oposisi penutup.